Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Rifki Fauzan. NIM saya 11970700060. Saya adalah mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Teknik Elektro 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengintegralan ya, dari teknik pengintegralan sampai integral lipat 2 dan 3 untuk mata kuliah kalkulus 2. Langsung aja. Ya, yang pertama kita ke integral parsial dulu ya. Nah, di sini ada rumus tuh. Integral parsial itu adalah rumus umumnya adalah integral U dv sama dengan UV kurang integral V du. Nah, sekarang gimana sih cara mencari U-nya? Nah, U-nya itu kita pilih nih yang gampang dituruninnya atau yang lebih sederhana si U-nya. Nah, langsung ke contoh soalnya, yaitu misalnya ini nih. Hitung integral dari x pangkat x dx. Nah, gimana itu U-nya yang paling sederhana? Kayaknya x ya, soalnya nggak ada apa-apa tuh di x-nya. Makanya, nah sekarang kita pilih U-nya itu adalah x. Nah, dv-nya adalah sisanya, si pangkat x dx. Nah, gitu ya. Dari si U kita harus mendapatkan turunannya, dari si dv kita harus mendapatkan integralnya. Nah, makanya jika kita udah tahu si U sama dengan X, maka turunan U juga eh, jadi DU per DX sama dengan 1. Nah, sama aja kayak DU sama dengan DX. Nah, untuk mencari dv-nya, kita integralkan ya. Di situ ada. Jadi untuk integral dv adalah V, sedangkan untuk integralnya E pangkat X dx adalah E pangkat X. Sehingga si V-nya adalah E pangkat X. Nah, sekarang kita udah dapet tuh si U, si V, dan si DU-nya. Nah, sekarang kita masukin ke rumusnya, rumus yang di atas tadi. Sehingga dapatnya eh, X ini adalah U, pangkat X adalah V, kurang integral V, lalu dx adalah du. Nah, kayak gitu ya. Sehingga hasilnya adalah X, pangkat X minus pangkat X tambah C. Nah, yang kita ketahui itu untuk integral atau turunan epsilon itu adalah pangkat X ya. Jadi setiap turunan integral itu hasilnya pangkat X. Seperti itu ya, tambah C. Nah, si integral parsial ini dapat dilakukan lebih dari satu kali sampai si hasilnya ditemukan. Biasanya ada ya tuh biasanya ada tuh si soal yang udah diparsialkan tapi masih belum ketemu isinya. Jadi boleh dilakukan lagi. Nah, contohnya ini integral dari x pangkat 2 sin x dx. Nah, jadi sama ya, kita cari yang U yang gampang ya. Di sini kan x kuadrat ya. Nah, berarti kalau du-nya apa? Du-nya adalah 2x dx. Nah, untuk dv-nya yaitu sin x dx sisanya ya. Nah, untuk dv-nya kita integralkan, yaitu
dv-nya kan sisanya sin x dx, jadi v-nya adalah min cos x. Nah, sekarang kita masukin lagi tuh ke rumus yang pertama, rumus integral parsial. Nah, jadi hasilnya adalah x kuadrat sin x dx sama dengan min x pangkat 2 cos x minus integral min cos x 2x dx. Nah, kalau kita dikeluarkan minus dan 2-nya, hasilnya menjadi min x kuadrat cos x tambah 2 integral x cos x dx. Nah, kan ini si 2 integral x cos x dx itu masih susah ya untuk diintegralkan. Nah, maka kita integralin lagi pakai integral parsial. Nah, kita tulis di sini 2 integral x cos x dx. Nah, kita gunakan lagi rumus yang misal-misal. Nah, kita misalkan lagi u sama dengan x, berarti du-nya adalah dx, untuk dv-nya sama dengan cos x dx. Kita integralkan, berarti v-nya sama dengan sin x. Itu. Kita masukkan lagi ke persamaan yang kita buat tadi, yang pertama. Jadi hasilnya jadi min x kuadrat cos x tambah 2. Nah, ini dimasukin nih. Nah, ini dimasukin yang tadi, yang sudah dimisalkan pakai rumus yang tadi lagi. Jadi 2 dalam kurung x sin x minus integral sin x dx gitu ya. Lalu ini si integralnya udah gampang kan untuk integral sin x dx ini. Jadi hasilnya adalah min x kuadrat sin cos sama dengan min x kuadrat cos x tambah 2x sin x tambah 2 cos x tambah c. Nah, ini udah gampang tuh si integralnya. Jadi ini udah bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini ada kemungkinan nih si fx atau integrannya muncul lagi di ruas kanan. Misal di contoh ada integral e pangkat x cos x dx. Kita misalin ya, u-nya adalah ex, si du-nya adalah e pangkat x dx. Untuk dv-nya adalah cos x dx, untuk v-nya sama dengan sin x. Maka jika kita masukin ke dalam rumus yang tadi, maka ex sin x min integral sin x ex dx. Nah, si ini integralnya kan masih belum bisa diintegralin ya, si sin x ini kan ini masih susah untuk diintegralkan ya. Nah, kita tulis aja si sin x ini ex sin x dx ya, sama aja biar gampang. Nah, jadi kita misalin lagi yang pertama. Nah, kita misalin lagi ini yang integral sin x
nya sin x pangkat x dx-nya. Jadi misal u-nya pangkat x, maka du-nya adalah x dx. dv-nya adalah sin x dx, untuk v-nya adalah min cos x. Nah, jadi kalau kita masukin ke rumus yang tadi, EX sin X min dalam kurung min EX cos X tambah integral EX cos X dx tambah C. Nah, si ini juga kan nggak bisa lihat nih. Si ini balik lagi ke soal yang pertama. Soal yang pertama. Nah, ke situ. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Maka karena udah sama, kita pindahin aja ke ruas kiri. Nah, jadi kayak gini. Kita pindahkan, jadi 2 integral pangkat x cos x dx kan itu sama ya, ditambahkan jadi 2 sama dengan pangkat x sin x tambah pangkat x cos x tambah c. Nah, si 2 ini kita pindahkan lagi ke ruas kanan, jadi integral x cos x dx sama dengan setengah ya, karena tadi dipindahkan, setengah dalam kurung EX sin X tambah EX cos X tambah C. Nah, ini hasilnya ya. Jadi teman-teman udah ada hasil integralnya lebih gampang. Nah, untuk yang selanjutnya adalah integral fungsi trigonometri. Nah, untuk bentuknya adalah integral cos pangkat n x dx dan integral sin n x dx. Nah, di sini ada dibagi dua ya. Ada ganjil dan genap. Nah, untuk n ganjil, maka tuliskan sin nx sama dengan sin x sin n min 1 x pangkat n min 1 x. X dan cos pangkat n x sama dengan cos x cos pangkat n min 1 x. Nah, untuk identitasnya pada ganjil ini adalah sin pangkat 2 sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, untuk yang genap, sin pangkat n x sama dengan sin kuadrat x sin pangkat n min 2 x dan cos pangkat n x sama dengan cos kuadrat x cos n pangkat n min 2 x. Nah, identitas yang genap ini adalah cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Gitu ya. Nah, jadi selain yang tadi ini ada bentuk yang lain, yaitu kalau n atau m-nya ganjil. Jadi atau yang m dan n-nya genap gitu. Nah, gimana itu? Nah, sama aja sebenarnya cara memasukkannya, tapi uh, cuma berbeda identitasnya. Jadi identitas yang n untuk atau m-nya ganjil, jadi dikeluarkan sin x atau cos x-nya, terus gunakan identitasnya sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Untuk yang m dan n-nya genap sama, cuman dijumlahin suku kosinusnya gitu ya. Jadi menggunakan identitas cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, makanya ini sama yang lain juga ada yang tan dan sek di sini ya. Jadi ada yang tangan, ada yang kotangan. Nah, ini contohnya seperti ini. Sama aja, cuma berbeda identitasnya. Nah, sekarang ada soal nih, integral sin 3x dx. Nah, ini gimana ya cara melakukannya? Kan ini ganjil. Nah, berarti kita pakai bentuk yang ini nih. Untuk n ganjil, berarti si ini itu sama dengan kayak gini nih, sin x kali sin n min 1. n min 1 itu berarti 2
X. Nah gitu ya, berarti kalau menggunakan identitasnya kan kayak gini ya. Menggunakan identitasnya berarti sin 2x tambah cos 2x sama dengan 1. Nah kayak gini memakai identitasnya, berarti hasilnya akan menjadi sin itu integral dari sin kuadrat x sin x dx. Nah ini itu sama, kita misalin berarti misalnya sin x nya adalah u, berarti misalnya si sin x nya adalah u, maka si du nya adalah cos x dx. Nah ini du nya ya, maka kita ganti sini menjadi sin x itu kita ganti jadi ini, jadi 1 cos kuadrat x turunan dari tadi ini du cos x. Nah kayak gitu ya berarti. Nah untuk kita sederhanakan, berarti hasilnya adalah kita integralin semuanya. Satu itu diintegralin kan jadi cos x ya, bukan x, soalnya kita lagi integral trigonometri di sini. Jadi cos x min sepertiga, ini sepertiga kan turun di sini, dinaikkan maksudnya, salah, sepertiga cos 3x tambah c. Nah ini ya, untuk yang genap juga sama, semuanya sama, cuman berbeda identitasnya aja, semuanya sama, tekniknya kayak gitu. Nah selanjutnya kita ke substitusi trigonometri ya. Nah untuk substitusi ini ada kayak identitasnya gitu ya. Untuk sistemnya yaitu ini, kalau a kuadrat min x kuadrat itu untuk substitusinya yaitu ini x sama dengan a sin t, dan selanjutnya juga kayak gitu ya. Kalau ditambah adalah a tan t, dan kalau dikurang atau kalau x dikurang a gitu jadi a sec t gitu ya. Nah kita langsung aja ya. Misalnya ada soal hitung integral dari 25 min x kuadrat per x kuadrat dx. Nah ini kita cari nih, ini kan sama kayak yang ini ya, ini bisa sama aja kayak akar 5 kuadrat min x kuadrat, 5 kuadrat x kuadrat. Nah sama kan kayak ini si bentuknya sama. Nah kita langsung misalin aja pakai yang ini a sin t, maka kita langsung misalin aja. Misal x sama dengan apa berarti 5 sin t ya berarti, maka si turunan dari x nya adalah 5 cos t dt. Nah kayak gini ya, langsung aja kita masukin ke sini, kita balikin lagi, berarti hasilnya adalah integral dari akar 25. Ingat ya ini kan x kuadrat, jadi kita kuadratin lagi yang ini, berarti 25 sin kuadrat t 5 cos t dt. Nah kayak gini dibagi ini x kuadrat berarti sama kayak gini, 25 sin kuadrat t. Nah kayak gitu ya. Lalu kita hitung ini, kita hitung ya. Lalu kita hitung ini berarti sama dengan 25. Kalau kita hitung ini berarti 25, ini kita keluarin 5 nya, 25 nya kan ini dikeluarin, jadi 1 min sin kuadrat t lalu per 5
5 sin kuadrat T, sama aja ini kayak tulisannya kayak gini, cos T dt. Nah gitu ya, ini kayak gitu. Lalu 1 min sin kuadrat T itu sama aja kayak ini tuh, sama aja kayak cos kuadrat T. Nah ini sama aja kayak gini ya, biar gampang ntar bisa dikaliin gitu. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi hasilnya adalah cos kuadrat T per sin kuadrat T dt. Nah gitu ya, ini kan dikaliin ya, ini tuh dikaliin gitu, jadi kuadrat T sin dt. Ini 5 nya habis, kita coret 5 nya ini habis, maka hasilnya adalah cos dan sin jadi kotangan kuadrat T dt gitu ya. Ini belum selesai, maka kan ini belum dapat T nya, belum dapat T ini belum jadi X lagi, berarti belum selesai nih teman-teman. Nah makanya kita sederhanain lagi biar lebih gampang lagi dihitungnya. Jadi kotangan itu sama aja kayak integral dari kosekan kuadrat T min 1. Ini sama aja, kotangan ini sama aja kayak gini, dt. Nah makanya ini diintegralin udah baru gampang nih. Jadi apa, min kotangan T min T tambah C, min T tambah C. Nah ini baru lumayan gampang lah gitu untuk mencari X nya ntar. Nah gimana cari si X nya? Cari si X nya kayak gini nih. Cari si X nya kan di sini nih, kita buat segitiga. Di sini kita buat segitiga. Kan ini misalkan ini misalkan ini sin T, berarti sin T itu ini T kan, depan sama sampingnya berarti berapa, X per 5 ya. Jadi ini X per 5. Nah maka ini adalah menggunakan rumus Pythagoras 25 min X kuadrat. Nah gitu ya, ini kayak gini. Maka kita dapetin kalau si T nya berarti sama dengan sin arcus sin dari X per 5. Nah kayak gitu, T nya diganti sama ini nih jadinya. Nah T nya diganti sama ini, kita langsung masukin aja, berarti ke hasilnya adalah akar 25 min X kuadrat per X min sin arcus kanan X per 5, nah tambah C. Nah ini udah balik lagi ke X ya. Nah berarti udah benar kayak gitu ini hasilnya. Nah jadi di sini juga ada integral fungsi rasional. Nah, jadi si integralnya berbentuk fungsi rasional ya. Jadi si X-nya si Q(X)-nya itu bisa berbentuk perfaktoran. Jadi faktornya ada yang linear tidak berulang, ada yang tidak kembar, dan ada yang faktor linear berulang, dan yang faktornya kembar, lalu kuadratik tidak berulang, faktor kuadratik berulang ya. Nah di sini langsung aja ke contohnya. Nah selanjutnya nih kita ada substitusi bentuk akar. Jadi gimana kalau di dalam integral ini ada akarnya gitu ya. Nah kita langsung aja mungkin ya ke contohnya. Jadi kayak gini misalnya, contoh soal ada dx, coba hitung ini, dx per 2 tambah 2 akar x. Nah ini ada akarnya nih ya, ada akarnya. Nah gimana sih ini? Nah kita substitusi si akar ini nih, kita misalin aja si akar ini jadi u. Jadi misal kita langsung misalin aja, misal si u sama dengan akar x. Nah jadi ini dimisalin x, jadi kita
kuadratin ya biar nggak ada akar-akarannya dulu. Berarti kalau U kuadrat sama dengan X, nah gitu kan. Nah, lalu kalau kita turunin secara implisit gitu ya, berarti hasilnya adalah 2U du per dx dengan 1. Ini itu dari 2U du sama dengan dx ya. Nah, kita jadiin kayak gini. Berarti kita dapat dx nya adalah 2U du. Nah, ini dx nya langsung kita masukin, kita substitusikan ke sini. Berarti kita set. Berarti ini sama dengan, ini soalnya dengan integral dari 2 dx itu adalah 2U du per 2 tambah 2U, ini U kan. Jadi sini hasilnya adalah U kita bagiin semua, si 2 nya ini habis ya, U per U tambah 1 du. Nah gitu. Yang kita tahu itu kalau dalam ini ya, dalam integralan itu integral dari 1 per U du itu adalah ln dari, nah jadi yang kita tahu itu kan ini berarti dari 1 per U itu adalah integral yang kita ketahui itu dari, nah yang kita tahu nih integral dari 1 per U du adalah ln U tambah C. Nah itu ya, ini kita tahu, kita masukin ke sini. Sebelum itu biar gampang nih ngitungnya, berarti kan gini, integral dari U tambah 1 min 1. Nah sama aja kan, ini tidak mempengaruhi apa-apa. Nah tapi apa sih ngaruhinya? Ini U tambah 1. Nah ini kan bisa dipecah nih, jadi ada ini sama ini, jadi kita pecah ya. Oh ya, ini lupa deh. Nah jadi ini bisa kita pecah ya, ini du bisa kita pecah jadi ini sama ini. Nah ini kita pecah, jadi hasilnya adalah integral dari 1 min 1 U tambah 1 du. Nah itu kan bisa hasilnya dari ini, berarti kita integralkan kan gampang ya, kita langsung integralin aja. 1 itu berarti integralnya adalah U. Untuk 1 per U itu kan sama dengan ln U tambah 1 ln U tambah 1 tambah C gitu ya. Nah ini hasilnya. Nah tapi jangan lupa ini masih dalam bentuk substitusi, kita balikin lagi ke X. Nah X itu adalah akar X, berarti U nya itu adalah akar X min ln akar, ini bisa ada akar X tambah 1 tambah C. Nah ini baru ya, ini baru hasilnya. Nah, jadi di sini juga ada integral fungsi rasional. Jadi si integralnya berbentuk fungsi rasional ya. Jadi si x-nya si Q(x)-nya itu bisa berbentuk perfaktoran. Jadi faktornya ada yang linear tidak berulang, ada yang tidak kembar, dan ada yang faktor linear berulang, dan yang faktornya kembar, lalu kuadratik tidak berulang, faktor kuadratik berulang ya. Nah, di sini langsung aja ke contohnya. Jadi contoh misalnya ada integral dari X tambah 1 per X min 9 dx. Nah maka kita faktorin dulu si ini yang kita faktorin, lalu kita faktorin, berarti si faktorin itu adalah berapa? X min 3 X tambah 3 ini ya.
faktornya, langsung kita substitusiin aja ke kita ini substitusiin aja kan ke yang tadi, ke kasusnya, yaitu kalau kalau ini X tambah 1 per X kuadrat min 9 itu berarti ada 2 kan nih, ada 3, min 3 dan plus 3. Nah berarti ini A1 per X tambah 3 tambah B1 X min 3. Nah kayak gini ya. Lalu kita jumlahkan, ini berarti hasilnya A X min 3 tambah B X tambah 3. Nah kayak gitu, per X min 3 X tambah 3. Nah kita buktiin ini berarti X satunya kan hasilnya bakal ini ya. Kalau ini udah jelas X kuadrat min 9 itu udah jelas hasilnya bakal kayak gini. Nah maka kita coba, berarti X min 1 sama dengan, kan ini yang ini X min 1 itu A X tambah 3 tambah B X tambah 3. Nah kayak gini, kita bisa pecah lagi, lalu hasilnya bakal kayak gini. A nya kita gabungin sama B nya, A tambah B itu berarti X nya, lalu si kali X ya, A B X lah ya, lalu tambah min 3A tambah 3B. Nah itu berarti ini adalah satunya. Nah kita samain si ruas kiri dan kanannya gitu. Jadi menggunakan substitusi eliminasi, A tambah B sama dengan 1 min 3A tambah 3B sama dengan 1. Kita eliminasi, berarti hasilnya adalah 3A tambah 3B sama dengan 3 min 3A tambah 3B sama dengan 1. Tambahin coret, berarti 6B sama dengan 4. Nah berarti kita udah dapat nih, udah kita masukin ke sini, berarti 6B sama dengan 4 ya. Berarti kita B nya udah bisa ketemu nih. B nya itu berapa? Kan 6B, berarti 2 per 3. Kalau A nya berarti A ini berarti 1 per 3. Nah ini udah ketemu ya. Jadi kita masukin nih ke sini, sekarang kita masukin ke sini, balikin lagi ke sini si A dan B nya kita masukin ke sini. Ini A1, ini B1, kita masukin ke sini. Berarti hasilnya si integral dari X tambah 1 per X kuadrat min 9 dx itu integral dari 1 per 3. 1 per 3 kita masukin X tambah 3 dx. Nah ditambah integral dari 2 per 3 X min 3 dx. Nah hasilnya adalah berarti 1/3 ln X tambah 3 tambah 2/3 ln X min 3 tambah C. Nah ini udah hasilnya paling sederhana ya. Ini hasilnya. Nah untuk integral lipat 2 ini sama ya kayak integral lipat 1, cuman 2 kali diintegralinya. Cuma yang membedakan di sini adalah ini, misalnya
kita punya nih fungsi f(x, y). Jadi terdefinisi pada R. Si R ini adalah suatu persegi panjang tertutup. Jadi di sini kan ini ada persegi panjang tertutup nih. Nah, ini persegi panjang tertutup ini adalah R-nya. Lalu si R ini punya batas-batas di antara X itu ada di A dan B, dan di Y-nya itu ada di C sama D. Jadi besarnya itu segitu ya. Nah, maka kita akan bentuk nih di partisi-partisi lagi menjadi N bagian yang lebih kecil gitu ya. Nah, ini udah jadi kecil, lalu kita memilih si XK, YK. Nah, XK, YK, XK, YK pada setiap subinterval pada XI, XI1. Pokoknya ini kita ntar buat apa sih ini gitu, buat bentuk sebuah interval gitu ya. Jadi ini tuh bisa ada berapa jumlah si jumlah Riemann-nya itu ada berapa gitu ya. Nah, maka jika n-nya tak hingga, jadi diperoleh limit jumlah Riemann. Jadi jika ada limit, maka kan kalau udah ada limit maka bisa diintegralin, kan kayak kemarin-kemarin pernah tuh kita ngelimit itu harus ada yang bisa kalau jika limitnya bertemu maka baru bisa diintegralin gitu, memakai rumus integral. Maka ini rumusnya nih. Jadi untuk jelasnya mah di slide selanjutnya. Nah, cara menghitung integral lipat 2 yaitu ini ada soal langsung hitung integral lipat 2. Nah, di sini jika f(x,y) lebih besar sama dengan 0 pada R, maka volumenya dapat dihitung dengan metode irisan sejajar. Jadi yang sejajar itu pada bidang sejajar bidang X, O, Z sama yang pertama, yang kedua itu adalah sejajar bidang Y, O, Z. Nah, di sini ada gambar nih. Yang pertama kan sejajar dengan X, O, Z. Nah, di sini ada fungsi kalau F itu X, Y, Z, ini yang ini nih. Nah, pasti ada R-nya. Di sini ada R, yaitu R persegi panjang tertutup. Nah, kayak gitu. Nah, maka yang sejajar dari bidang ini, sejajar X, O, Z adalah kan ini X, ini X, ini Z. Maka yang sejajarnya adalah, nah ini bidangnya ya. Maka kalau di zoom gitu, kalau dilihat dari pinggir kayak gini, ini Z, ini X. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kan untuk menghitung luasi ini kita bisa menggunakan integral. Integralnya adalah A, Y, kan ini AY. Jadi integral dari batas A sampai B, F fungsi yang ini kan ini Z ya, untuk mencari ini Z, ini itu sama dengan Z, berarti F X, Y dx. Nah, untuk mencari luasnya ini. Nah, sekarang kita udah dapat nih si AY-nya ya di sini. Ini tuh kayak sama aja kayak AY. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita sekarang buka nih si kurungannya. Jadi hasilnya kayak gini. Integral part 2 dari f x, y dx dy. Jadi si dA tadi itu bisa diganti jadi dx dy ya. Gimana batasnya. Kalau di sini batasnya dx sama dy. Maka si integralnya tadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Masih. Seperti ini. Nah, di sini ada contoh soal, bisa hitung integral lipat 2 berikut ini. Integral lipat 2 dari x kuadrat tambah 2y kuadrat dA. Ini dA ya. Dimana R atau perseginya yang tadi itu ada di XY, dan si X nya itu rentangnya dari 0 sampai 6 dan Y nya ada 0 sampai 4. Jadi kayak gini kalau
dibentuk gambar. Ini X-nya dari 0 sampai 6 dan si Y-nya 0 sampai 4. Nah, ini yang kita cari si R-nya itu yang persegi tadi. Nah, langsung kita jawab. Nah, jadi langsung aja kita masukin nih si rentannya. Ini kan ada dua rentan nih, ada dari 0 sampai 6 dan 0 sampai 4. Nah, langsung aja kita masukin ini yang 0 sampai 6 itu dx-nya berarti ya. Lalu di sini ada yang dy-nya 0 sampai 4. Lalu kita tulis lagi tadi si fungsinya tambah 2y kuadrat dy dx. Nah, ini kita integralin dulu yang dy-nya dulu, integralin. Maka si dy-nya kita hilangin. Maka hasilnya adalah 0 sampai 6 x kuadrat tambah 2y kuadrat dx misalnya ya, ini dy. Oke, berarti hasilnya adalah 6 sampai 0 sampai 6. Ini salah ya, ini salah. Berarti hasil tadi ada kesalahan. Berarti hasilnya adalah untuk mengintegralkan yang dy nya dulu adalah x, y ini kita integralin x kuadrat y tambah 2 per 3 y pangkat 3, ini dipangkatin. Masukin kita rentannya dari 4 sampai 0 kan ya, dx. Nah, kayak gitu ini. Setelah itu baru kita masukin si rentan ini. Nah, hasil dari ini kita integralkan lagi pakai yang dx gitu ya. Jadi ini 0 6 4x pangkat 2 128 per 3 dx. Nah, kayak gitu. Lalu kita integralkan yang ini. Sekarang ini udah dimasukin ya tadi. Lalu integralkan 4 per 3x pangkat 3 tambah 128 per 3x. Nah, kita masukin 0. Nah, hasilnya ini udah saya hitung, yaitu 288 tambah 256 sama dengan 544. Nah, ini hasilnya ya. Nah, jadi di sini ada contoh soalnya untuk yang biar lebih jelas yang tadi, yaitu hitung integral lipat 2 dari 2y pangkat x dA, yang r-nya dibatasi oleh 3 kurva, yaitu x sama dengan y 2 y pangkat 2 atau y kuadrat, y sama dengan 1 dan sumbunya di y. Nah, jadi kayak gini si kurvanya, yaitu ini x, ini y, dan dibatasi oleh x y kuadrat. Nah, ini di sini x y kuadrat, lalu ini y nya 1 dan y nya 1 dan x nya juga 1 ya. Nah, maka si r nya yang mana? R nya yang ini si r nya ya. Jadi bisa kita ketahui kalau r nya itu adalah dibatasi dari sini x nya. Nah, batasnya ini, lalu 0 y 1. Nah, seperti ini. Lalu baru kita bisa masukin nih ke persamaannya. Nah, jadi kayak gini. Ini r 2y x dA dengan kita masukin ini batasnya yang tadi 0 sampai 1, ini y kuadrat, ini 0, ini 2y x dx dy. Tadi dA nya ya kita jadiin dx dy. Nah, kalau kayak gini udah gampang nih di integralinnya. Langsung kita masukin aja si yang dx nya dulu kita masukin, berarti 1 0 2y x, masukin rentannya sama dengan dy, lalu hasilnya adalah 0 1 2.
2y y kuadrat dy. Nah, kayak gitu. Ini berarti kita masukin sekarang yang ini sekarang, yaitu y kuadrat min y kuadrat 1 0 1 kurang 2. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Nah, untuk integral lipat dalam diagram Cartesius ini bisa ke bentuk polarin ya. Nah, ada contoh soalnya yaitu integral lipat 2 dari x pangkat 2 tambah y pangkat 2, dimana si d-nya adalah x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari 4. Nah, di sini gimana? Jadi bisa kita tahu gitu ya, kalau x kuadrat sama y kuadrat itu membentuk lingkaran gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah daerah d-nya. Nah, jadi si D ini ada di dalam lingkaran. Si D ini ada di dalam lingkaran. Terus pusatnya ada di 2, ini 2 juga. Pusatnya di 0,0, jari-jarinya 2. D itu sama dengan R theta R dari 2 0 dan theta 2 pi. Nah, ini kayak digambar ya, kita lihat ke gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, jadi si R-nya itu adalah seperti ini, dan si theta-nya adalah ini, lebih kurang dari 2 pi dan 2 itu ya. Nah, kita masukin, jadi nah langsung kita masukin ke ininya, ke sini kita masukin, berarti tulis lagi aja tambah dA sama dengan, nah kita masukin isi batas ini, kita masukin batasnya 0 sampai 2 pi, lalu 2 ini 0. Nah, itu R kuadrat. Nah, ini si ini kita ganti jadi R kuadrat. Nah, sini jadi R kuadrat. Kuadrat dikali D, R dan D theta. Nah, ini turunan dari R dan theta-nya. Sehingga kalau udah bentuknya kayak gini, udah lumayan gampang lah gitu untuk diintegralkan. Jadi hasilnya adalah hasilnya adalah 2 pi. Kita turunin dulu yang R nya, kita naikin dulu yang R nya, dalam kurung itu per 2 R pangkat 2 ini 0 salah D theta. Kita jumlahkan, lalu kita masukin nih yang D theta antar tengah 2 pi 0 D theta. Nah, hasilnya adalah, ini sudah dinaikin, hasilnya adalah pi kurang 4 1. Nah, ini hasilnya ya. Nah, di sini juga ada soal dimana hitung dari ini, batasnya udah ada di dx. Nah, kita bisa lihat nih dari soal juga kelihatan kalau ada batas x sama y nya. Jadi x nya dengan 1, maka 2 y sama dengan 0, x y sama dengan 2x min x pangkat 2. Nah, gini. Nah, si y ini kita kuadratin biar nggak ada akar-akaran, jadi
Y kuadrat sama dengan 2x min x pangkat 2. Jadi sama aja kayak x pangkat 2 tambah y2 min 2x minus 0, atau sama kayak x 1 2 tambah y kuadrat minus 1. Nah berarti ini lingkarannya pusatnya di 1,0 dan jari-jarinya 1 ya, ini jari-jarinya 1, maka kita kalau tulis di koordinat polarnya, maka si D nya adalah r theta sekan theta lebih kecil dari r lebih kecil dari 2 cos theta 0 theta lebih kecil dari pi per 4. Nah kalau gambarnya berarti kayak gini, ini di 1 x 1 dan ini di 2 ya, 2 ini 1 2 d. Lalu si tetanya berarti kayak gini, set theta sama dengan pi per 4. Ini x ini, nah namanya kayak gini. Nah sehingga kalau kita masukin ke dalam ini, sehingga kalau dimasukkan berarti kita tulis lagi 1 per 2 0 2x min x kuadrat 1 per x kuadrat tambah y kuadrat dy dx. Nah ini kita bisa tulis, kan ini sama aja kayak r kuadrat ya, r kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Nah kalau dalam berbentuk kayak gini berarti kita sama dengan 1 per r ya gitu. Jadi ini kita tulis lagi batas-batasnya, ini pi per 4 kita masukin, ini 2 cos theta, ini sekan theta, lalu 1 per r kita ganti 1 per r kali r dr lalu d theta. Nah kayak gitu. Lalu kita turunin dulu dr nya, kita masukin langsung 0 pi per 4 r, ini kita masukin batasnya 2 cos theta dan sekan theta d theta. Jadi hasilnya adalah pi per 4 ini 0 2 cos theta min sek theta d theta. Di sini ya biar ini. Kalau hasil kita masukin lagi d theta nya berarti 2 sin theta ln sek theta tambah tan theta, masih ada batasnya pi per 4 0. Banyak banget nih, jadi 2 sin pi per 4 dan sekan theta per 4, kita masukin semuanya ke situ, tambah tan pi per 4. Nah gini, langsung aja ke hasilnya. Ini dikurangin yang ininya 0 ya, yang ini 0 berarti yang 0 2 sin 0 min ln sek 0 sama tan 0 gitu. Hasilnya adalah, maka hasilnya adalah 2 kali seper 2 kedua kurang ln sekan theta berapa, kedua tambah 1 tambah ln 1
dengan akar 2 min dan 2 tambah 1. Nah ini hasilnya. Nah, untuk integral lipat 3 pada balok ini hampir sama integral lipat 2, cuman ini 3 kali gitu. Si ininya 3 dimensi ya. Ada balok. Kalau tadi kan cuman bidang gitu ya, bidang, kalau ini ruang. Jadi sama persis kayak tadi, cuman berbeda aja, cuma 3 kali diintegralkannya gitu. Jadi sama, partisi baloknya dikecilin jadi kayak gini, terus cari bentuk bilangan Riemannnya. Jadi ini untuk menentukan kayak tadi di contoh yang tadi, kalau kita itu ada DA itu adalah daerah areanya gitu. Jadi kita mencari luasnya. Nah, si luasnya itu ada berapa, kita cari. Nah itu, maka kalau udah ada, kita bisa diintegralin tuh, karena kalau ada limitnya seperti itu ya. Kita cari bilangan Riemann, terus jika limitnya ada, maka bisa diintegralin seperti itu. Oke. Di contoh misalnya, hitung integral lipat 3 dari x kuadrat YZ dV dengan B adalah balok dengan ukuran, nah seperti ini baloknya. Si daerahnya di si X nya dari 1 dan 2, si Y nya 0 sampai 1, Z nya 1 sampai 2, kayak gitu. Maka kita langsung jawab aja. Ini sama dengan, kita masukin aja langsung si ini nih, langsung masukin. Karena pertama itu 1 sampai 2, ini 0 sampai 1, ini 1 sampai 2, x kuadrat YZ dx dy dz. Nah ini ada x ya sama z. Nah, langsung kita integralin. Yang pertama ini 1 2 0 1 YZ 1/3, ini kita integralin x pangkat 3 1/3 x pangkat 3. Langsung kita masukin si batasnya, yaitu 1 dan 2 dy dz. Nah sama seterusnya, kayak gini lagi. Kita langsung selanjutnya, yaitu 1 ini 2, ini udah kita naikin lagi 7/3 z 1/3 2 ya 2 y kuadrat, ini 1 ini 0 ya dz. Nah sekarang dz nya dengan 7/6, berarti 7/6 1/2 z 2 ini 1, berarti kalau dimasukin berapa? 7 kali ini dimasukin 2, jadi 7/4. Nah hasilnya kayak gini. Bersama kan caranya, tinggal cuma 3 kali perintegralan. Nah di sini juga ada integral yang di daerahnya sembarang gitu ya. Nah jadi ada contoh soal hitung integral lipat 3 dari f nya sama dengan x y z gitu ya, f nya sama dengan x y z, dimana si s nya itu benda padat yang dibatasi. Jadi ini dibatasi oleh tabung parabola yang z nya sama dengan 2 minus 1/2 x pangkat 2, dan bidang-bidang z, yaitu z nya 0, y nya sama dengan x, dan y nya 0, ini dibatasi. Nah itu gambarnya seperti ini. Ini z, ini y, ini x. Nah kan ini dibatasi, jadi si z nya itu kan 2 min 1/2 x pangkat 2, jadi si z itu ini. Z nya y sama dengan z adalah ini, dan si y sama dengan 0 itu di sini.
Hingga dari gambar kita bisa bikin si S itu adalah si X, Y, Z 0, batas kalau X itu sampai X itu adalah 2. Untuk Y adalah X ya. Lalu kalau 0 adalah kalau Z adalah 2 juga. 2 minus 1/2 X per 2. Nah kayak gini ya. Sehingga integral lipat 3 dari 2 X, Y, Z dV sama dengan integral lipat ini, kita masukin si batas-batasnya. Ini 0,2, ini 0x pangkat 2, 0x ya kan salah. Di sini 0,2 minus 1/4 x pangkat 2. Nah kayak gitu. Masukin aja 2x, y, z, dz, dy, dx. Nah gitu ya. Nah langsung kita masukin ya satu-satu. Langsung kita masukin satu-satu di sini. 0, ini 2, ini x, ini 0, ini x, y 2 minus setengah x kuadrat. Nah ini dinaikin ya, integralkan dy dx. Lalu ini kita masukin 0 kuadrat 2x 4 2x kuadrat 2 tambah 1/4 kuadrat 4 setengah y kuadrat. Nah kita batasnya adalah x dan 0 dx. Lalu kita jabarin lagi, hasilnya segini ya. 4 min 1/6 x 6 tambah 1/4 x 8. Nah di sini tinggal terakhir 0 dan 2, berarti ini 0, ini 2 ya. Nah, kita langsung masukin aja, hasilnya segini. 8, 32, ini 3, ini 4 dengan kalau dijumlahin adalah 4/3, kurang lebih seperti itu. Caranya hampir sama, cuma 3 kali aja.